Karena kalau misalnya kalian nggak punya basicnya, terus kalian loncat nih, kalian sekarang kan banyak banget teknikal-teknikal analisa di luar sana, teman-teman, kayak mau apapun itu, tapi ketika kalian tidak punya dasarnya, kalian nggak akan bisa memahami itu. Percaya sama saya, kalau misalnya kalian sekarang belajar SMC atau enggak belajar ICT, teman-teman, atau inertial car trader yang di situ ada liquidity, ada POI, terus itu ada FVG, ada apapun di situ di dalamnya. Tapi ketika kalian tidak paham basically-nya itu seperti apa, kalian nggak akan masuk gitu ke otak kalian ketika kalian mau belajar teknikal analisa seperti itu. Nah, mungkin di sini kita akan bahas basic-basic teknikal analisa dan sekalian praktek gimana sih caranya kita bisa memahami basic-basic teknikal analisa itu. Nah, oke, yang pertama teman-teman dari basic technical analisa yang wajib banget kalian ketahui itu trend market. Kenapa trend market? Karena kita tahu bahwa market itu bergerak naik turun. Nah, di sini ada tiga trend yang wajib kalian ketahui, yaitu bullish trend, sideways trend, dan juga bearish trend. Nah, mungkin di sini saya akan coba jelaskan langsung secara praktek ya. Karena di sini kita akan langsung praktek bullish trend itu gimana, sideways trend itu gimana, dan bearish trend itu gimana. Nah, jadi kita akan coba langsung ya teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas itu bullish trend. Jadi bullish trend itu kayak gimana? Nah, yang pertama ini gini teman-teman. Bullish trend itu adalah basicnya teknikal analisa untuk kita mengetahui tren itu sedang apa. Nah, kayak gini. Kalian bisa cek ya untuk saat ini Bitcoin sendiri, teman-teman, kalau misalnya kalian cek dalam segi teknikal analisanya, dia lagi bullish trend. Kenapa lagi bullish trend? Karena dia lagi mengalami kenaikan. Nah, kita akan coba perhatikan gimana sih caranya kita mengetahui bullish dan juga bearish trend itu seperti apa. Nah, basically yang pertama, bullish trend itu terjadi karena adanya high, low, dan high ini dia membentuk higher high yang baru. Jadi gini, market itu ada yang namanya market structure, teman-teman. Di dalam market structure itu ada yang namanya bullish atau market trend. Nah, market trend itu seperti apa? Jadi basically-nya kenaikan ini, teman-teman, kenaikan yang ada di sini ini disebutnya dengan high, teman-teman. Nah, ini disebutnya dengan high. Dan penurunan yang ada di sini atau retrenchment yang ada di sini ini disebutnya dengan low. Nah, ketika high yang ini teman-teman di break ya teman-teman, high yang ini tuh di breakout atau high yang itu tuh ditembus. Nah, high yang ini disebut dengan higher high. Nah, ini tuh higher high. Higher high itu lebih tinggi high-nya dari tren yang sebelumnya atau high yang sebelumnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya kayak gini teman-teman. Ketika Bitcoin di sini, ini ada high dan ini ada low, teman-teman. Nah, ketika high dan low ini dia di breakout. Nah, di sini udah ada indikasi bahwa Bitcoin sudah ada yang namanya reversal atau harga ini sudah membentuk market structure bullish trend, teman-teman. Nah, terus ini low-nya. Nah, terus mana high-nya? Ini di break lagi. Nah, ini high-nya, teman-teman. Nah, cara menganalisa bullish market itu seperti itu. Jadi, kuncinya untuk bullish market itu high. Ini kalian bisa cek atau enggak kalian bisa SS. Di sini ada high namanya, terus dia retest. Nah, retest ini namanya low, teman-teman. Terus dia naik lagi dan kenaikan ini ketika dia di break itu membuat higher high yang baru atau high yang ini di break berarti otomatis trennya itu bullish. Nah, kalau misalnya bullish ini pasti gini, teman-teman. Nah, ini trennya pasti gini. Nah, di sini ini namanya high, ini namanya low, ini namanya higher high, ini namanya low low, dan ini namanya higher high lagi, dan ini namanya lower high lagi, teman-teman. Nah, ini namanya bullish trend, teman-teman. Nah, ketika kita udah tahu bullish trend seperti apa, yang kedua ini kita akan coba bahas bearish trendnya seperti apa. Nah, bearish trend itu terjadi karena ada yang namanya selling dan ya buy. Kalau bullish trend ya ada yang namanya buy juga. Nah, untuk bearish trend sendiri, teman-teman, di sini ada yang namanya low dan dia high dan dia membentuk lower low yang baru. Nah, jadi ini high, teman-teman. Nah, ini high dan ini low. Ini low. Nah, terus ketika dia retest lagi ke atas. Nah, nah terus di sini di bawahnya, teman-teman semuanya, ini higher low.
Nah, ini higher low dan ini lower low, teman-teman. Nah, ini lower low. Nah, ini terjadinya bearish trend itu seperti ini. Jadi, chartnya ini kayak gini, teman-teman. Dia turun, naik, dan turun lagi. Nah, kalau misalnya ada chart yang seperti ini, berarti udah diindikasikan bahwa ini tuh bearish trend, teman-teman. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini ada low, teman-teman. Ini ada low dan ini high dan dia membentuk lower low yang baru. Nah, terus dia membentuk higher low yang baru. Ketika ada market seperti ini, berarti kita udah tahu bahwa market ini namanya itu market bearish, teman-teman. Jadi yang tadi ketika ada low terus high terus lower low terus higher high itu namanya bullish, dan ketika kebalikannya itu ada lower high terus ada lower low lagi di bawahnya itu namanya bearish, teman-teman. Nah, terus yang ketiga ini kita akan coba bahas dari sideways trend. Nah, market sideways itu simply ini kayak gini. Nah, jadi tanggal Maret 2024, kalau misalnya kalian tahu, Bitcoin ini nggak kemana-mana. Bitcoin ini sideways, teman-teman. Nah, sideways tuh kayak gini. Nah, memang ini kalau misalnya kita cek ya dalam skala besarnya ini itu lagi bearish, tapi kalau misalnya kalian cek ya sama kayak gini ini tuh lagi full ya, teman-teman. Ini lagi full, namanya tuh sideways. Nah, apalagi di sini. Nah, kalian bisa cek. Jadi sideways itu apa sih sideways? Sideways itu kayak dia ini nggak membuat high yang baru. Nah, ini kan ada low, teman-teman. Low ini high. Nah, high yang ini dia nggak ada ngebreak lagi, teman-teman. Dia nggak ada ngebreak lagi dan dia malah membuat lower low yang baru. Ini udah ada indikasi bahwa Bitcoin itu bakal membuat lower low yang baru atau membuat bearish trend. Tapi untuk overall secara saat ini ya, kalau misalnya kita back to area ini, Bitcoin ini masih stay on sideways. Nah, sideways ini ranging, teman-teman. Jadi harga itu, contoh simpelnya, harga itu nggak kemana-mana. Harga itu naik turun naik turun. Nah, ini sideways, teman-teman. Kayak gini. Nah, naik turun naik turun naik turun. Nah, ini sideways, teman-teman. Jadi sideways itu ranging, yang intinya harga sideways itu nggak kemana-mana. Nah, mungkin dari sini nanti untuk kalian yang belum paham, kalian bisa tanyakan. Dan sekarang kita akan next move ke materi selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya, ketika kalian sudah paham tentang tren market itu seperti apa, yang wajib kalian pahami dari segi basicnya technical, yaitu support dan juga resistance basic. Nah, support dan resistance juga banyak banget, teman-teman. Tapi overall yang saya akan bahas di sini yaitu secara basically aja. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, ini kalian lihat gambarnya, ini adalah